Dingning akhirnya memutuskan untuk menemui guru Bailey untuk mempelajari kitab ilmu penyambung nyawa. Karena bagaimanapun juga, ia sudah setengah jalan untuk melakukan misi balas dendamnya. Dan ia tak akan bisa mundur lagi saat ini. Bailey berkata kalau kitab tersebut berada di dalam goa. Namun di sana terdapat asap beracun yang sangat mematikan. Maka dari itu, tidak ada satupun orang yang berani masuk ke sana. Dan kitab penyambung nyawa memiliki segel pelindung, dan semua orang tak akan bisa mengerti dari isi kitab tersebut. Begitu juga dengan Bailey. Maka dari itu, ia tak pernah mempelajari jurus di kitab tersebut. Kembali lagi, karena Dingning memiliki penyakit hawa panas yang berlebihan di tubuhnya, maka asap beracun tersebut tidak akan mempan kepadanya. Dan Bailey menanyakan apakah dirinya sudah siap untuk masuk ke dalam. Tentu saja Dingning sangat siap dan meminta Mawar untuk menunggunya kembali. Saat ia masuk, seketika ia merasakan sakit dan sesak di dadanya. Karena bagaimanapun juga, asap beracun tersebut sangatlah kuat. Bahkan dirinya yang memiliki hawa panas di tubuhnya tetap merasakan sakit dari asap beracun tersebut. Namun ia terus berjalan dan memaksakan dirinya. Di luar, Bailey menanyakan sejak kapan Dingning memiliki penyakit tersebut. Mawar menjawab, semenjak ia pertama kali bertemu dengan Dingning, ia sudah memiliki penyakit itu. Dan Dingning merupakan satu-satunya penerus dari Jinmeng dan pewaris ilmu ulat sutra 9 maut. Hal itu membuat Bailey sangat terkejut karena Dingning memiliki ilmu tersebut. Sesampainya di dalam, ia meminum sebuah obat yang memang telah disediakan untuk menetralkan asap beracun yang masuk ke dalam tubuhnya. Setelah meminum obat itu, ia pun melihat sebuah tembok besar, dan itulah kitab ilmu penyambung nyawa yang diincar oleh banyak orang. Bukan berupa buku, melainkan tulisan yang berada di tembok besar di sana. Ia pun tanpa ragu langsung bersemedi dan mempraktekkan ilmu di dalam kitab penyambung nyawa tersebut. Dan anehnya, setiap tulisan di sana terhubung langsung ke dalam ingatannya di masa lalu. Ia pun seketika mengingat di saat Jinmeng yang bertarung melawan Raja Heng dan Bunga yang telah mengkhianatinya. Di luar, Bailey kembali bertanya, apakah Dingning bisa menggunakan ilmu ulat sutra 9 maut? Mawar mengiyakan pertanyaannya. Namun Bailey sangat yakin karena ilmu tersebut yang ia ketahui tidak bisa diturun-temurunkan. Selain Jinmeng, maka tidak ada satupun orang yang bisa menggunakannya lagi. Kembali ke dalam goa, Dingning seketika mengeluarkan jurus itu. Di dalam ingatannya, Jinmeng menggunakan jurus tersebut untuk membakar semua pasukan dan istana bersama dirinya sendiri. Ternyata, semenjak Jinmeng tewas, selama ini pedang peninggalannya mengeluarkan sutra yang menjalar hingga ke sebuah rumah. Dan pada saat itulah Dingning keluar dari sebuah kepompong. Yang faktanya, Dingning sebenarnya adalah reinkarnasi dari Jinmeng. Hanya saja saat ia terlahir, ia memiliki ingatan kalau dirinya bernama Dingning dan merupakan penerus dari Jinmeng. Padahal ia adalah Jinmeng itu sendiri. Diceritakan, murid dari perguruan pedang Bashan dimusnahkan oleh Raja Heng hingga tak tersisa, dan mayat para murid itu digantung di depan gerbang. Pengawas Ye yang melihat hal tersebut sangatlah terkejut, dan ia pun mengingat kepahitan akan kehilangan sang guru dan rekan sesama murid.
Guru Liu yang satu-satunya guru besar perguruan pedang Bashan juga mengingat tragedi yang mengenaskan tersebut. Kembali ke masa lalu, Jin Meng di saat itu memiliki hubungan yang sangat baik kepada Bunga dan mereka saling mencintai satu sama lain. Bunga yang tahu kalau Jin Meng sangat dekat dengan Mawar lalu memberikan perintah palsu yang dimana ia mengatasnamakan Raja Heng yang meminta Jin Meng untuk memusnahkan bangsawan di negara Heng karena dituduh telah menjadi pemberontak. Dan pada saat itu, satu-satunya bangsawan di negara Heng adalah Mawar beserta keluarganya. Jin Meng yang mendapatkan perintah itu tidak menyadari kalau itu adalah kebohongan dari Bunga agar bisa menyingkirkan Mawar. Jin Meng lalu pergi untuk menemui Mawar dan bercerita ia mendapatkan tugas kalau ia akan menyerang bangsawan keluarganya atas perintah dari Raja Heng. Mawar di saat itu sangat kecewa kepada Jin Meng karena main asal nurut saja. Dan Mawar berusaha untuk menyadarkannya kalau keluarga bangsawannya tidak pernah melakukan kesalahan. Namun bagaimanapun juga, perintah tetaplah perintah dan Jin Meng harus tetap melakukan tugasnya. Karena kecewa, Mawar mengembalikan pedang pemberian dari Jin Meng sebelumnya dan pergi dari sana. Setelah itu, Jin Meng bersama pasukannya hendak menyerang Mawar dan seluruh keluarga bangsawan. Mereka pun berdebat satu sama lain, yang intinya Mawar membela diri kalau keluarga bangsawannya tidak pernah melakukan tindak kejahatan sama sekali. Sesaat, Jin Meng mulai sadar dan tidak jadi menyerangnya, dan memerintahkan pasukannya untuk mundur segera. 已逼权贵们交出手中的权，百姓无法。可你这般激进，但不是像现在这样。 Ia pun kembali menemui Bunga dan berkata kalau ia tak akan bisa membunuh Mawar dan keluarga bangsawan. Bunga menjadi sangat marah karena misinya saat ini telah gagal. Ia pun menuduh Jin Meng telah memiliki perasaan kepada Mawar. Namun Jin Meng meyakinkan hubungannya bersama Mawar hanya sebatas sahabat saja. Namun tetap saja Bunga tidak percaya. 我跟他之间是清白的恋剑， 可送九阳明王的人只有他一个。这把剑很适合他。 我做这一切都是为了你。 Hingga di mana kita berpindah adegan di saat Jin Meng bertemu dengan Raja Heng. 华山剑场的梁金梦， Dan di sana Bunga berkhianat karena menganggap Jin Meng tidak pantas untuknya dan memilih bersama Raja Heng pada saat itu. Semua ingatan itu sudah diingat oleh Ding Ning, yang pada akhirnya ia sadar kalau ia sebenarnya adalah Jin Meng. Bai Li seketika masuk ke dalam dan mencoba menolongnya. Ding Ning sesaat menyebut nama Bai Li dan ia meminta maaf karena di saat dulu tidak mendengarkan nasihatnya dan memilih percaya kepada Raja Heng dan Bunga. Dari sinilah Bai Li sangat terkejut dan menyadari kalau Ding Ning selama ini adalah reinkarnasi dari Jin Meng. Setelah itu, ia meminta kepada Bai Li untuk tidak menceritakan identitas aslinya yang merupakan Jin Meng kepada siapapun, terutama kepada Mawar. Bai Li berjanji akan menjaga rahasia tersebut. 不为，已经有所宗主梁景，年纪轻应该猜测到，这错的选择。 Singkatnya, Mawar menemui Bai Li dan menanyakan keadaan Ding Ning saat ini. Bai Li berkata kalau Ding Ning saat ini baik-baik saja, berkat ilmu penyambung nyawa. Kini, hawa panas di tubuhnya semakin membaik. Ia pun kesal kepada Ding Ning karena sifatnya di saat 10 tahun yang lalu tidak pernah berubah.
Tentu saja Mawar menjadi sangat terkejut. Bailey yang keceplosan langsung mengubah obrolan mereka agar Mawar tidak curiga. 你们想要找他复仇， 但他们为恒浴血，毫无 走来就不会这么艰辛了。 Mawar yang hendak pergi dari sana dipesankan oleh Bailey kalau ia harus menjaga Dingning apapun yang terjadi. Dingning di saat ini di makam Guru Sue dan dihampiri oleh ketua akademi Gua Bayang, yang dimana ia diberikan obat untuk menyembuhkan hawa panas di tubuhnya. Dan obat-obat itu telah dibuat oleh Guru Sue selama ini, semenjak pertama kali bertemu dengannya. 也算。 Dingning langsung sujud di depan makam gurunya karena ia tak bisa menyelamatkannya waktu itu. Ia pun seketika teringat di masa-masa indah saat bersama dengan sang guru. Tak lama kemudian, Jian Li datang ke sana. Dari sinilah semua rahasia mulai terbongkar, dan Jian Li menceritakan dalang dibalik pembunuhan sang guru adalah pelayan dari permaisuri bunga. Seketika Dingning sangat terkejut mendengarkannya, dan ia pun menyadari kalau permaisuri bunga sengaja melakukan hal tersebut karena juga ingin mendapatkan kitab ilmu penyambung nyawa. Ia pun berusaha untuk membalaskan dendam kematian sang guru. Namun Jian Li menjawab kalau dirinya yang akan melakukan balas dendam. Karena bagaimanapun juga, ia saat ini telah menjadi pemimpin Akademi Gua Bayang. Apabila ia tak bisa melakukan balas dendam tersebut, maka ia tak pantas menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, Dingning bersumpah akan menuruti semua perintah dari Jian Li dan akan membantunya. Ia melakukan hal itu untuk membalas budi kepada Guru Sue yang selama ini telah banyak membantunya. 对丁宁的恩情， Setelah itu, Dingning bertemu dengan Mawar dan menceritakan masalah tersebut kepadanya. Karena kematian sang guru yang membuat sikap Dingning saat ini berubah drastis, dan hal itu dirasakan oleh Mawar. Dingning sesaat berkata kalau semuanya ini bukan kesalahan Mawar, dan mulai sekarang ia akan lebih berfokus untuk misi balas dendam mereka agar cepat tercapai. Dan saat ini ia tak akan membuang waktu lagi. Dingning berkata kalau Jian Li akan menulis sebuah surat tantangan bertarung kepada pelayan permaisuri, dan surat tersebut akan ia bawa untuk diserahkan kepada Zichu. Karena ia dengan Zichu sangatlah dekat, hal itu satu-satunya yang bisa ia lakukan untuk membalaskan dendam atas kematian Guru Sue yang dibunuh oleh pelayan permaisuri bunga. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Kini pengawas Ye, Bai, dan Sang berkumpul di kedai arak untuk merencanakan misi melepaskan Guru Liu di dalam penjara air, tanpa disadari kalau ada seseorang mata-mata yang mengintai pembicaraan mereka. Tak lama kemudian, Dingning bersama Mawar datang ke sana, dan seketika Dingning menyadari kalau ada seseorang mata-mata yang dari tadi mengintai mereka semua dari atas. Melihat hal tersebut, pengawas Ye langsung keluar untuk mengejarnya. Ternyata mata-mata itu atas perintah dari permaisuri bunga yang menyadari kalau pengawas Ye saat ini sedang melakukan pemberontakan. Niat hati ingin menceritakan itu kepada Suan yang ia temui, justru Suan langsung membunuhnya di tempat. Karena bagaimanapun juga, ia akan membantu pengawas Ye, orang yang ia cintai saat ini.
你怎么在这儿？难道到现在才查？